Kalau bukan Rasulullah pernah mengajarkanku melalui beberapa orang atau risalah, beberapa wasilah dari guru turun ke guru turun ke guru, dan pada akhirnya sampai pada telingaku dan imanku, diajarkan untuk lebih memaafkan siapapun mereka. Mungkin tidak akan ada ubahnya saya dengan kamu. Untuk Anda yang ingin belajar lebih detail lagi tentang Law of Attraction atau hukum tarik menarik, terapi luka batin, serta menggali mental block Anda, saya mengadakan seminar online. Terima kasih, sampai jumpa di seminar online bersama saya dan Master Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Baraja di channel Bagus Baraja, channel yang selalu memberikan inspirasi baru, ada muatan dakwah, motivasi, pokoknya sesuatu yang terbaik yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan solusi permasalahan kita, keseharian kita pastinya ya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama guru saya tercinta. Siapa? Abah Zain. Dan malam ini atau video saat ini kita akan membahas tentang cinta. Cinta itu terlalu luas maknanya. Nanti kita akan coba lebih perjelas lagi, dan temanya adalah saat Allah mencintaimu. Abah, saya mau nanya Abah, kalau berbicara tentang cinta, saya yang sangat saya ingat adalah kisahnya dari seorang sufi, Maulana Jalaluddin Rumi. Ya, Maulana Jalaluddin Rumi. Konon ceritanya dulu dia pernah ditanya oleh seseorang lah, mungkin di kampungnya atau di mana, apa agamamu Rumi? Lalu Maulana Jalaluddin Rumi menjawab, agamaku cinta. Kenapa tidak sebutin Islam? Bukankah Islam itu mengajak, makna Islam itu sendiri adalah perdamaian, kedamaian, kebahagiaan, keselamatan. Karena memang esensi dari ajaran Islam itu sendiri adalah mengajarkan keselamatan, mengajak manusia selamat, mengajak manusia kepada kebahagiaan, mengajak manusia untuk mencapai kebenaran mutlak. Jadi kalau di dalam dirinya tidak ada rasa cinta terhadap orang lain ataupun terhadap apapun yang ada di dunia ini, keislamannya diragukan dong. Ya percuma dong. Karena setahu saya juga Allah menciptakan seluruh alam semesta ini tidak lain tidak bukan karena cinta. Ya, jadi begini. Sepertinya malam ini kita jadi pujangga ya. Kayaknya separuh dari ilmu jenengan sudah mulai masuk ke saya ini. Kenapa Jalaluddin Rumi dalam konteks kesufian, dalam bahasa yang sangat rahasia, beliau ditanya, wahai Rumi, apa agamamu? Dia tidak menjawab Islam. Dia menjawab esensi dari Islam. Esensinya esensi langsung. Islam itu sendiri adalah cinta. Begini, pernah nggak di dalam Al-Quran itu kita mengajarkan ketika seorang itu melakukan kejahatan harus dibalas dengan kejahatan? Nggak ada. Nggak ada. Adakah dalam Islam itu kebencian harus dibalas dengan kebencian yang sama? Tidak ada. Maka ketika kita seorang muslim membalas kebencian orang lain, membalas caci maki orang lain, berarti kita gagal menjadi seorang muslim. Benar. Kita gagal menjadi kekasih Allah. Benar. Lau hubbuka shadiqan. Kalau cintamu memang benar. Kalau cintamu itu adalah cinta yang sebenarnya. Lau hubbuka. Kalau memang cinta itu benar. Shadiqan, lurus, jujur, pure, asli, tanpa keinginan apapun. Fa'ata'tahu. Maka engkau pasti akan patuh kepada orang yang kau cintai. Fa'innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sebab cinta itu adalah kepatuhan kepada orang yang kau cintai. Dada saya agak gemeter kalau udah bahas cinta. Apalagi tadi kalimat yang sempat saya ambil, saya kutip sedikit bahwa cinta itu bukan tidak mengharap pembalasan ya. Cinta itu penyerahan. Penyerahan ya. Bukan permintaan. Aku mencintaimu karena Allah. Kenapa aku masih berharap kepadamu? Berharap untuk dicintai juga? Kenapa harus berharap? Karena cinta itu adalah penyerahan. Dan ketika kita betul-betul cinta dan membuktikan rasa cinta, maka secara otomatis cinta itu akan terbalas dengan sendirinya. Kenapa saya harus mesti berkata seperti ini? Bagus, aku mencintaimu. Apakah kau mencintaiku? Tidak perlu pernyataan. Tidak perlu. Bukti itu lebih penting dari hanya sekedar basa-basimu. Hatimu tidak akan pernah berbohong.
Yang berbohong itu adalah hawa nafsu dan keinginanmu terhadap sesuatu. Meskipun kita berulang dijahati, Bah. Lah, apa urusannya? Mudah-mudahan ini juga pertanyaan teman-teman. Apa urusannya? Karena orang yang mencintai itu tidak mengharapkan apapun, melainkan dia menyerahkan semuanya demi sesuatu yang dicintainya. Dan saya tertarik dengan, saya sempat buatin satu video 1 menit 1 inspirasi waktu itu, bahwa ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai, itu bukan berarti kita harus membenci. Jadi berpisah itu bukan berhenti mencintai, tapi berhenti saling menyakiti. Berarti cinta kita, kalau konteksnya seperti itu, cinta kita harus kita pertanyakan. Ada masalah di dalamnya. Berarti cinta kita karena ada sebuah tujuan. Berarti cinta kita masih ada sebuah pengharapan. Bukankah cinta itu? Cinta itu semestinya tidak perlu mengharapkan apapun. Karena cinta ya cinta. Meskipun ini konteksnya pertanyaan lagi sebagai orang awam, meskipun kita diduakan, misalkan nih, kita diduakan, kita totalitas nih cinta sama seseorang, tapi lalu dianya tidak totalitas, kemudian malah menduakan gitu. Oh, ini banyak yang terjadi di teman-teman ini. Bukan kita yang keliru mencintainya, tapi dia yang tidak beruntung mendapatkan cinta sejati seperti kita. itu. Sebagai orang awam, fase melewati rasa galau atau fase melewati ditinggalkan oleh orang yang dicintai ataupun meninggalkan orang yang dicintai, itu pasti akan kita rasakan. Saya bilang pasti, karena sesuatu yang datang itu suatu saat pasti akan pergi. Oh iya. Ini sederhananya ya, karena Allah pasti ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Iya. Ada datang, ada pergi, ada benci, ada cinta, ada ini, ada itu, semuanya kan, laki-laki dan perempuan, malam dan siang dan macam-macam lah. Iya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah nasihat-nasihat dari Abah. Ketika perpisahan itu terjadi, maka yang harus dikoreksi adalah cinta dari siapanya, Bah. Karena Allah sangat mencintaimu, berarti Allah ingin menyelamatkanmu. Kalau seandainya berpisah itu lebih baik, maka disitulah Allah menyelamatkanmu dari sebuah keburukan. Iya. Wah, itu saya, Bah. Loh, Itu kenapa aku harus berpisah? Padahal aku tengah mencintainya. Itulah cintamu. Karena cinta itu butuh pendewasaan. Cinta itu butuh kekuatan. Cinta itu butuh dibuktikan seperti apa kualitasnya. Kan kita mengenal istilah di dunia modern hari ini ya. Kalau yang asli seperti ini, kalau yang KW kan original yang seperti ini, kalau yang KW seperti ini. Nah, hari ini kita sedang diajarkan bagaimana memahami dan memaknai cinta yang hakiki. Bahwa cinta yang sebenarnya, yang tidak akan pernah berubah kepada hambanya adalah cinta Allah. ya. Datuk kita, asal-usul kita Adam alaihissalam, Allah ciptakan di taman surga. Di taman yang penuh dengan kasih sayang, keindahan dan cinta kasih. Kemudian Allah menciptakan istrinya Hawa. Hawa itu artinya cinta kasih. Hawa itu artinya cinta kasih. Wah, luar biasa ini kaum Hawa ini. Jadi saya mencintai kaum Hawa, tapi istri saya jangan anu ya. Ya karena istri saya kan kaum Hawa. Cinta dalam konteks yang berbeda. Oh iya, maka kenapa kemudian kita kan mungkin pernah mendengar atau kalaupun belum pernah membaca, setidaknya pernah dengar tentang roman-roman masa lalu, baik itu Qais dan Laila yang berasal dari Timur Tengah, kemudian kisah-kisahnya kalau di India namanya Ramayana, kemudian di Eropa dikenal dengan Romeo dan Juliet, kalau di Yunani dan Romawi itu pernah dikenal cerita Lois dan Helena, kalau di Indonesia itu cerita siapa ya? Bagus Baraja dan calon istrinya sebentar lagi. Saya mau nyaut itu jenengan connect aja. Kenapa di setiap ujung, hampir atau endingnya, endingnya Ramayana, ending Romeo dan Juliet itu tidak berakhir kebahagiaan, tidak berakhir dengan persatuan. Qais dan Laila berpisah, yang kita kenal kemudian dengan Laila Majnun. Kemudian Romeo dan Juliet, satunya meninggal, satunya juga meninggal. Kenapa tidak bersatu? Karena sang penulis tidak bisa memastikan apakah seandainya memang diteruskan cerita ini hingga bersatu akan ada kebahagiaan di dalamnya.
Iya ya. Dia tidak punya jaminan, dia tidak punya garansi. Yang bisa menggaransi kebahagiaan hakiki dalam sebuah cinta itu adalah cinta kita kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, jadi begitu. Jadi Allah mengajarkan cinta yang sebenarnya. Ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah. In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian betul-betul mencintai Allah dengan sebenarnya cinta, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya Rasulullah. Kita ini dalam hal apapun mesti mencontoh dan meniru Rasulullah. Sebab Rasulullah adalah uswah, suri teladan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, fattabi'uni, kata beliau, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah pasti mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kemudian Allah pasti mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosamu. Maka ketika kita mencintai sesuatu, dasari rasa cinta itu karena Allah. Maka rasa cinta yang didasari karena Allah, maka dia akan abadi. Pun seandainya akan ada ujian, ada cobaan, ada persoalan yang datang, dia, wow, ini kecil, karena aku masih bersama Allah. Seandainya bagus diputuskan, lagi punya pacar nggak? Punya pacar nggak? Saya nggak ngerti cara pacaran. Yang saya ngerti gimana saya punya istri, saya mencintai gitu aja. Iya. Ya kadang orang kan memilih jalan yang berbeda ya. Iya. Pacaran harus. Saya juga pernah mendengar bahwa dunia dan alam semesta ini kalau bukan cintanya Allah kepada Rasulullah, maka tidak akan pernah Allah ciptakan. Oh iya. Bicara cinta, bicara rindu juga ya. Ceritakan sedikit, Bah. Atau gamblang juga boleh. Seperti apa sih rindunya atau cintanya Rasulullah kepada umat yang belum pernah ditemui kita ini? Ya Allah, ya Rabb. Cinta sebenarnya adalah cinta hakikinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan beliau, dalam risalah kenabian beliau yang dibandingkan dengan para nabi yang lain termasuk singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Risalah yang beliau emban. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama. Karena tidak layak bagi siapapun untuk menyakiti siapapun. Saya tidak layak menyakitimu, dan apakah kau layak juga menyakitiku? Saya memang tidak mungkin membahagiakan setiap orang. Saya tidak mungkin mampu membahagiakan setiap orang. Tetapi saya juga tidak punya hak untuk menyakiti siapapun. Saya ulangi. Saya tidak mungkin membahagiakan semua orang. Tetapi saya tidak punya hak untuk menyakiti siapapun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terbaik, dengan risalah yang terbaik, yang penuh dengan cinta dan keindahan dalam hidupnya. Nyaris Rasulullah tidak pernah melontarkan satu kata yang buruk. Rasulullah tidak pernah mengumpat, Rasulullah tidak pernah mencaci maki, karena setiap ucapan yang keluar dari lidah beliau adalah nasihat dan penuh dengan hikmah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan terhadap orang-orang yang memusuhi beliau, beliau tidak pernah memusuhinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu merasa rindu kepada kita. Ya, Rasulullah rindu terhadap kita karena kita melihatnya saja tidak pernah, tapi mampu mencintainya. Iya, dalam hadis yang lain saya menjadi teringat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Tuba liman yarani wa amana bi.
Berbahagialah orang yang pernah melihatku dan kemudian beriman kepadaku. Siapa itu? Adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang hidup bersama Rasul, beriman kepada Rasul dan mencintai Rasul, dan mati dalam perjuangan bersama Rasul. Tapi yang berikutnya kata Rasulullah, "Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba." Sampai 3 kali beliau mengulang itu. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung. Liman lam yarani wa amana bi. Orang yang tidak pernah melihatku, tetapi dia beriman kepadaku dan mencintaiku. Pernah satu ketika akan wafat, seorang panglima Islam yang pemberani, yaitu Amr bin As. Ketika akan wafat kemudian didatangi oleh para sahabat. Dan kemudian sahabat bertanya kepada Amr bin As, "Ya Amr bin As, ceritakan kepada kami seperti apa akhlaknya Rasulullah. Karena Anda itu pernah hidup bersama Nabi, Anda itu adalah panglima." Amr bin As kemudian memalingkan wajahnya menghadap ke dinding. Beliau tidak bisa menjawab, beliau hanya menangis. Kenapa beliau menangis? Beliau dengan rasa cinta dan kerinduannya kepada Nabi sampai tidak bisa dibendung. Seorang panglima yang gagah berani, tapi ketika berbicara tentang Rasulullah, beliau itu kemudian menangis. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku ceritakan kepada kalian tentang akhlak Rasulullah, tentang kebaikan Rasulullah, tentang cintanya Rasulullah kepada umat. Aku khawatir mengurangi itu semua. Iya, nggak bisa ngomong. Kalau bicara tentang sejarah Rasulullah dalam pengaplikasian cinta atau cinta lah, Iya. Itu nggak akan ada habisnya. Saya pribadi sih tidak paham sejarah banyak. Iya. Tapi saya banyak membaca, kemudian saya juga banyak mendengar dari beberapa narasumber, dari ustadz, dari dakwah-dakwah yang ada. Kalau bicara cintanya Rasulullah, bahkan kepada musuhnya pun dia mencintai. Dilempari kotoran, sampai giginya tanggal banyak, dicaci maki, dibilang penyihir. Malah yang marah itu Jibril ya. Jibril sampai konon ceritanya pernah mau membalikkan gunung hanya karena nggak terima lihat Rasulullah. Tapi Rasulullah malah menaruh bagian ini, nggak sanggup saya. Ya. Kenapa? Karena Allah itu sudah melabeli Rasulullah itu dengan manusia yang sangat paling istimewa dalam pandangan Allah. Dalam sejarah kemanusiaan tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang mampu mencapai seperti beliau. Saya percaya itu. Yang saya ajarkan ke teman-teman kan itu, Pak. Iya. Disakiti itu sudah lumrah dalam kehidupan manusia. Iya. Tapi menyikapi ketika kita disakiti itu yang tidak lumrah yang dilakukan oleh manusia. Iya. Karena memang hati yang lapang, seperti cerita pertama tadi kita, bahwa hati itu melebihi luasnya samudra. Hati itu tidak akan berubah hanya karena keadaan dan kondisi seperti apapun. Maka bagaimana mungkin kita ini tidak menjadi seorang yang pemaaf? Karena Rasulullah itu adalah Nabi pemaaf. Fattabi'uni, tiru aku, kata Nabi. Contoh aku. Ketika kamu disakiti oleh siapapun, jangan kau balas menyakiti. Ketika kau dihina, jangan membalas penghinaannya. Diam, Mbak ya. Ketika engkau dijatuhkan, kenapa kamu harus membalas untuk menjatuhkan? Dia itu tidak tahu. Jangan membicarakan apapun tentang dirimu. Karena yang mencintaimu tidak membutuhkan itu. Dan yang membencimu pun tidak akan mendengarkan itu. Untuk apa kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang kalau memang pada dasarnya di hatinya sudah tidak ada kebaikan dan cinta? Ketika saya dibenci oleh orang lain, apakah tidak boleh saya mendoakan kebaikan untuk dirinya? Musuhnya
Kenapa saya tidak berdoa untuk kebaikannya? Ya Allah, karena hati kita ini, maka sekarang yang kita butuhkan di akhir yang mau kita sampaikan malam ini, yang kita butuhkan adalah sekarang tadkiyatun nufus. Tadkiyatun nufus, membersihkan hati. Kalau Mas Bagus itu kan bicara tentang sampah ya. Iya, penyakit akilnya manusia. Iya, penyakit akhirnya manusia itu kan. Maka setiap berdoa kan kita diajarkan oleh Allah itu kepada orang-orang yang beriman, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Jadi sesama orang-orang yang beriman itu mestinya saling mendoakan dalam kebaikan. Bahkan orang yang tidak beriman sekalipun kepada Allah dan Rasulullah, apakah tidak layak kita mendoakan kebaikan bagi dirinya? Layak sebagai contoh, sebagai contoh. Layak kita mendoakan kebaikan bagi dirinya. Karena kita tidak tahu urusan hidayah itu Allah yang punya. Iya ya, hidayah. Iya. Kalaupun gini Pak, kalaupun ada poin istilah dalam Islam itu dihina oleh dia, sebagai manusia biasa, iya. Yang saya tahu saya tidak bisa masih sampai detik ini seperti Rasulullah. Oh iya. Marah itu manusia. Oh iya. Saya ingin menjawabnya tapi tadi tiba-tiba terpikir, sudahlah. Kalau kau memang merasa benar, diamlah. Diam saja. Lalu yang ada di hati kecil ini, ya kalau dibalas selesai dia. Wallah saya bersumpah dia selesai, akan menimbulkan aib yang sangat gede. Tapi ya itu lagi tadi, kenapa tiba-tiba jenengan membahas tema ini dengan dadakan? Lalu hati saya berkata, lah kan saya cinta. Kalau saya sakiti lagi, berarti barusan saya melanggar statement saya sendiri bahwa ketika berpisah itu bukan berhenti saling mencintai. Iya. Tapi berhenti saling menyakiti. Kenapa harus saling menyakiti lagi? Saya menggunakan bahasa yang sederhana ya, walaupun ini di luar konteks agama. Peperangan itu hanya bisa dimenangkan oleh sebuah peperangan. Tetapi kehidupan ini hanya bisa dimenangkan oleh manusia yang berhati damai. Lah, bukankah penghuni surga itu, kita ini kan penghuni surga, saya penghuni surga, dan insya Allah semuanya yang hadir ini penghuni surga. Amin, amin, amin. Bukankah Allah sudah mengkonfirmasi untuk kita, waqilan salaman salama. Orang nanti di akhirat yang masuk surga itu tidak ada kata lain selain mengucapkan salam kedamaian atasmu, salam kebahagiaan atasmu. Maka karena kita ini calon penghuni surga, apakah layak bagi kita untuk terbiasa dengan ucapan-ucapan buruk? Bukankah Allah mengatakan dalam surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, itu adalah hadiah yang Allah berikan untuk kita. Mir rabbir rahim, dari Allah zat yang maha kasih sayang. Berapa kali pun kita disakiti, Loh, tidak peduli seberapa sering kamu disakiti, maka sesering itu juga kita memaafkan orang itu ya. Nabi kurang gimana sih disakiti? Ya saya tahu jawabannya, karena dia tidak tahu, sudah itu saja sih. Oh iya, karena dia tidak tahu. Dan saya tidak perlu menceritakan kebaikan saya, karena musuh saya nggak perlu itu. Orang-orang yang membenci Rasulullah menyebutnya sebagai teman. Ketika tidak membalas, tapi di dalam hati saya mengatakan begini, ini wakil dari teman-teman ya, Iya. pasti pernah terjadi lah. Iya, betul. Kita realistis aja sih. Lalu di hati terbenak gini, kalau bukan karena Rasulullah pernah mengajarkan hal baik dan tidak membenci musuh, mungkin aku akan bisa lebih jahat daripadamu. Oh iya, sahabat-sahabat yang mulia juga melakukan hal yang sama. Boleh ya. Loh, kalau seandainya Rasulullah tidak mengajarkan, Rasulullah tidak mencontohkan kebaikan kepada kita, para sahabat kepada sahabat, kepada tabi'in turun kepada tabi'in sampai kepada kita, akan seperti apa kita ini? Ya, sebelum kita tutup sebelum kita tutup, berbicara tentang cinta, mungkin ada pesan-pesan yang sifatnya universal untuk teman-teman penonton kita. Ramadan adalah bulan cinta. Ramadan adalah bulan kasih sayang. Allah sang maha cinta. Rasulullah, Nabi yang penuh dengan rasa cinta, pembawa rasa cinta dan risalah itu sendiri.
Mari tunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia yang berhati bahagia. Ya. Tunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia yang berhati bahagia untuk senantiasa menyebarkan rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama. Ya, amin. Hilangkan perbedaan. Buang rasa marahmu, buang rasa bencimu, karena penghuni surga tidak layak. Sekali lagi, karena penghuni surga tidak layak jika di hatinya masih ada rasa kebencian. Terima kasih. Surga tidak layak bagi mereka yang masih Memiliki ada rasa benci atau dendam. Ya. Ya, seperti apapun yang kalian merasa menjadi musuhku atau pernah benci kepada kami, kepada saya, kepada siapapun, saya lebih memilih untuk memaafkanmu, dan saya lebih memilih juga untuk berdamai denganmu. Karena bagiku, kalau bukan Rasulullah pernah mengajarkanku melalui beberapa orang atau risalah, beberapa wasilah, dari guru turun ke guru, turun ke guru, dan pada akhirnya sampai pada telingaku dan imanku, diajarkan untuk lebih memaafkan siapapun mereka. Mungkin tidak akan ada ubahnya saya dengan kamu. Letak perbedaan kita di sini. Kami diajarkan bagaimana bisa memaafkan seluruh musuh kita. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi dan lebih edukasi lagi pastinya. Karena niatan kita bukan menceramahi, tapi sharing saja. Makanya kita terima pertanyaan dan kita pun terkadang juga bertanya sama kawan-kawan. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dha'i Filallah, dan guru saya Al-Mudhnib, manusia pendosa, Zain Muhsin. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.